Ketika kita ingin anak cucu kita hidup dalam sebuah masyarakat yang adil, yang memberikan hak-hak yang setara pada setiap orang, tidak peduli apakah dia terlahir sebagai kaum minoritas maupun mayoritas, maka kita harus berani berdiri tegak memperjuangkannya. Walaupun itu berarti kita harus melawan kekuatan besar mayoritas yang menentang kita. Mengunjungi Sophie, pahlawan Jerman pembela kaum minoritas. Sejak pertama aku tahu tentang dirinya, aku langsung kagum padanya. Sophie, seorang gadis Jerman. Usianya masih muda, 19 tahun. Namun, kedewasaannya jauh melampaui usianya. Keberaniannya melampaui serdadu seluruh zaman di garis depan peperangan. Keberanian membela apa yang diyakininya, walaupun itu berarti dia harus berjuang melawan kekuatan besar, kekuatan yang didukung sebagian besar warga Jerman. Adalah juga Sophie yang juga menjadi inspirasi bagiku, membantuku keluar dan tegak berdiri kembali menghadapi tantangan hidup yang kujalani, mendapati anakku satu-satunya menyandang autis, membantuku menemukan jawaban atas pertanyaanku yang belum kutemukan sebelumnya. Mengapa Tuhan membiarkan anak-anak terlahir sebagai anak penyandang disabilitas sejak mereka dilahirkan? Mengapa? Bukankah katanya anak dilahirkan tak berdosa? Mengapa mereka harus menanggung beban dan penderitaan yang lebih berat dari anak-anak normal pada umumnya? Penderitaan dan beban yang tidak hanya ditanggung anak tersebut, tetapi juga orang di sekitarnya. Beban? Beban kataku tadi? Itu adalah pemahaman yang salah tentang keberadaan mereka. Pemahaman yang salah inilah yang membuat mayoritas rakyat Jerman mengamini rencana jahat Hitler, pemimpin karismatik Jerman saat itu. Rencana untuk mengeliminasi, membunuh, menghabisi keberadaan anak-anak penyandang disabilitas mental ini agar beban masyarakat terbebas darinya. Di saat rencana jahat itu dijalankan, ribuan anak-anak cacat mental mulai dihabisi di dalam ruang gas. Tidak ada protes besar-besaran menentangnya. Mayoritas warga Jerman mendukung kebijakan itu saat itu. Ya, mayoritas. Itu berarti tidak semua mendukungnya. Ada sebagian kecil anak-anak muda didorong rasa cinta yang kuat terhadap sesama menentang keras kebijakan itu. Sophie Scholl salah satunya. Dia bersama kakaknya Hans Scholl adalah aktivis muda yang menjadi motor gerakan Mawar Putih. The White Rose Movement adalah gerakan tanpa kekerasan yang melawan kebijakan-kebijakan pemerintah Nazi menghabisi anak-anak penyandang disabilitas mental yang tak berdosa. Juga kebijakan pembunuhan massal terhadap warga minoritas Jerman keturunan Yahudi. The White Rose Movement bergerilya melawan pemerintah Nazi dengan menyebarkan selebaran-selebaran yang mencoba meyakinkan rakyat Jerman bahwa pemerintah Nazi yang berkuasa saat itu adalah pemerintah jahat yang harus dilawan bersama. Namun,
Belum lagi gerakan itu berhasil menggulirkan people power, kekuatan rakyat untuk merubuhkan pemerintahan Nazi. Sophie dan aktivis gerakan Mawar Putih lainnya tertangkap. Penangkapan yang pada akhirnya melumpuhkan gerakan itu sendiri. Dalam transkrip interogasi antara polisi dan Sophie, terungkap jawaban Sophie ketika dia ditanya mengapa Sophie menentang kebijakan Hitler untuk menghabisi anak-anak cacat mental yang dianggap menjadi beban masyarakat. Bukankah kebijakan itu akan membebaskan penderitaan keluarga dan warga Jerman lainnya yang harus merawatnya? Jawaban Sophie atas pertanyaan ini membuatku terkesima. No one knows how much wisdom can come from suffering. Tidak ada yang dapat menghitung seberapa banyak wisdom, kebijakan yang muncul dari penderitaan. Bagiku, jawaban Sophie ini adalah jawaban dari pertanyaanku sebelumnya. Mengapa Tuhan membiarkan sebagian anak-anak yang tak berdosa lahir dalam keadaan cacat? Karena sesungguhnya mereka membawa misi tertentu. Misi untuk menumbuhkan kebijakan, membuat orang yang merawatnya, orang-orang di sekitarnya, menjadi lebih bijaksana. Polisi yang menginterogasi Sophie menaruh simpati pada Sophie. Sophie dipujuk untuk membuat pengakuan bahwa dirinya hanyalah mengikuti kakaknya yang aktif dalam gerakan Mawar Putih itu, bukan merupakan salah satu aktor utama di balik gerakan itu agar dia mendapatkan keringanan hukuman. Sophie berkeras menolaknya, karena pada kenyataannya dia adalah memang salah satu tokoh utama dalam gerakan itu. Dia tak ingin orang lain yang menanggung hukuman atas apa yang dia lakukan. Singkat cerita, pengadilan rakyat Jerman menjatuhi hukuman pada Sophie dan juga kakak Sophie, Hans, serta 5 orang aktivis Mawar Putih lainnya. Pada tanggal 22 Februari 1943, sebelum lagi dia menginjak usia 20 tahun, hidupnya berakhir di ujung tajamnya pisau guillotine. Di saat dia mati, Sophie bukanlah pahlawan. Tidak ada karangan bunga mengiringi kematiannya. Tidak ada ribuan lilin yang meratapi kepergiannya. Bagi pemerintahan Nazi, Sophie adalah aib bagi bangsa Jerman. Pengkhianat yang menghalangi cita-cita Hitler untuk menjadikan bangsa Arya sebagai bangsa yang unggul, yang diantaranya dilakukan dengan cara membinasakan golongan minoritas Yahudi, Gypsy, penyandang disabilitas, dan golongan lainnya yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Namun, cita-cita, idealisme yang mulia itu seperti batu permata yang kuat, yang tidak mudah dihancurkan, yang indah dan akan bersinar di saat lumpur yang menutupinya sirna. Kekuatan jahat Nazi bagaikan lumpur yang menutupi indahnya permata idealisme mulia yang diperjuangkan Sophie. Begitu kekuatan Nazi hancur, bangsa Jerman menyadari indahnya cita-cita yang diperjuangkan Sophie. Sophie yang di saat dia mati dianggap sebagai aib bangsa Jerman, akhirnya diakui sebagai pahlawan bangsa Jerman.
Sebuah monumen White Rose Monument, monumen mawar putih, didirikan di Munich untuk mengenang perjuangan Sophie dan aktivis lainnya. Nama Sophie Scholl banyak diabadikan sebagai nama di jalan di Jerman. Sophie Scholl Straße, Sophie Scholl Street, atau Jalan Sophie Scholl. Sophie Scholl sudah mati di ujung pisau Hulutin, tetapi perjuangan dan cita-cita mulianya tetap akan hidup menginspirasi pemuda-pemuda dan bangsa Jerman pada umumnya. Kita pun dapat menjadikan perjuangan Sophie sebagai inspirasi memperjuangkan cita-cita dan idealisme yang kita yakini. Ketika kita ingin anak cucu kita hidup dalam sebuah masyarakat yang adil, yang memberikan hak-hak yang setara pada setiap orang, tidak peduli apakah dia terlahir sebagai kaum minoritas maupun mayoritas, maka kita harus berani berdiri tegak memperjuangkannya. Walaupun itu berarti kita harus melawan kekuatan besar mayoritas yang menentang kita. Melawan kekuatan mayoritas tidaklah mudah. Mungkin kita tidak dapat mewujudkan apa yang kita perjuangkan semasa hidup kita. Tetapi itu akan berarti perjuangan itu sia-sia. Perjuangan itu akan menjadi inspirasi bagi para penerus untuk melanjutkan apa yang kita telah perjuangkan. Yakinlah, di saat kita yakin apa yang kita yakini adalah hal yang mulia, dia tidak akan mudah dihancurkan. Munich, 14 Mei 2017. Semoga bermanfaat. Mahendra Haryanto. Anakku, cita-cita, idealisme yang mulia itu seperti batu permata yang kuat, yang tidak mudah dihancurkan, yang indah dan akan bersinar di saat lumpur yang menutupinya sirna. Jika engkau mempunyai idealisme dan cita-cita yang mulia, jangan ragu untuk terus berjuang mewujudkannya. Niscaya idealisme yang mulia itu akan tetap hidup walaupun orang-orang yang memperjuangkannya harus merelakan hidupnya dalam mewujudkan idealisme yang mulia itu. Mudah-mudahan perjuangan Sophie, gadis belia dari Jerman yang Papa ceritakan dalam tulisan ini, menjadi inspirasi bagimu dalam mewujudkan cita-cita dan idealisme yang mulia. Suka dengan video ini? Jangan lupa like, share, and subscribe. Dengan mensubscribe pada YouTube channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video menarik lainnya. Terima kasih.